Nabi SAW mengatakan kepada kita dengan hadis yang sangat jelas. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bunyinya begini. Semoga Allah merahmati umatku yang menukil dariku seperti apa yang aku ajarkan atau sebutkan. Sampai ulama hadis mengatakan Nabi ucapin habis sholat astagfirullah, maka sahabat tidak ada berani menambah azim. Enggak ada sahabat yang bilang astagfirullahaladzim habis sholat, enggak ada. Astagfirullah saja karena Nabi ucapin itu. Mereka mengakui tidak lebih benar daripada Nabi SAW. Kenapa kita harus tambah astagfirullahaladzim, wali walidayya, wali muslimin, panjang? Dari mana ini semua? Ditambah-tambah, diembel-embelin, kenapa? Akhirnya keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini masalah gitu kan. Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah sekarang karena mau buat sendiri, semaunya sendiri. Kenapa buat ini? Bukan karena Rasulullah mencontohkan, oh nggak apa-apa, ini kan baik. Loh, kalau semua orang berkata seperti Anda, apa yang tertinggal dari agama kita? Kira-kira apa lagi yang tertinggal? Nggak ada kemurnian agama karena semua orang mau buat semaunya. Sebenarnya Islam itu mudah ya. Kalau ingin Islam yang benar, Islam yang murni, tinggal kita lihat apakah Rasulullah SAW mengerjakannya, para sahabat mengerjakannya. Kalau ada dalilnya kita ikuti. Kalau nggak ada dalilnya, mending kita tinggalkan. Saya sering punya moto bahwasanya kalau urusan agama kerjakanlah yang pasti-pasti aja. Jangan spekulasi. Kalau urusan dunia silakan spekulasi, nggak jadi masalah. Nah, dalam syariat Islam perkara-perkara yang pasti yang disepakati oleh para ulama sangat banyak. Ya. Contoh kita membuka kitab Riyadhus Shalihin. Bab dalam Riyadhus Shalihin banyak sekali bab-babnya. Bab tentang sabar, bab tentang berbakti kepada orang tua, taat kepada suami, kepada tetangga, sedekah, salat malam, puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Daud. Itu yang jelas-jelas saja kalau kita kerjakan sampai mati pun tidak akan selesai. Nah, kalau yang jelas-jelas saja tidak bisa kita kerjakan semuanya, maka saya rasa apapun perkaranya, kalau suatu yang tidak jelas atau yang tidak ada dalilnya, maka sebaiknya kita tinggalkan. Ya. Jadi saya berbicara secara umum, apapun perkaranya, ya, ada ritual apapun, maka lihat dalilnya. Tanya, kalau ada dalilnya ikuti, apapun ritual tersebut. Kalau tidak ada dalilnya, maka sebaiknya kita tinggalkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW tidak kerjakan, maka tidak perlu kita kerjakan. Contoh, ada seorang mengajarkan kita ritual tertentu. Contoh saya sebutkan contoh seperti ada orang sholat 2 rakaat setelah sa'i. Ini saya sering lihat orang Indonesia. Disunahkan setelah tawaf sholat 2 rakaat. Setelah sa'i cukur rambut selesai. Tidak ada 2 rakaat setelah apa? Sa'i. Sebagian orang sholat 2 rakaat setelah sa'i. Kita katakan ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena kalau anda mengatakan ini dianjurkan 2 rakaat setelah sa'i, seakan-akan umrohnya Nabi dulu kurang mantap, kurang lengkap. Maka anda melengkapi dengan 2 rakaat setelah apa? Sa'i. Ya. Sementara para sahabat semuanya tatkala umroh tidak ada mereka mengerjakan 2 rakaat setelah sa'i. Ustaz, sholatkan baik, iya baik, tetapi anda seakan-akan melengkapi ritualnya Nabi SAW. Nanti kalau kita bolehkan anda sholat 2 rakaat setelah sa'i, nanti ada yang punya ide lagi, 2 rakaat kurang, bagaimana kalau 4 rakaat setelah sa'i? Akhirnya kita bagaimana? Kenapa anda melarang? Jawabannya karena Nabi tidak mengerjakannya. Ingat perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, faman lam yakun yawma idin dinan falan yakunal yawma dina. Kata Imam Malik, apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Ini kaidah Imam Malik. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Bagaimana suatu perkara di zaman Nabi bukan agama, kok sekarang jadi agama? Akhirnya orang berani membuat ritual solat ini, ritual solat anu, ya. Sampai saya ditanya waktu itu, Ustaz, bagaimana hukum solat birrul walidain? Saya bilang saya baru dengar. Ya. Kalau solat duha ada, solat tahajud ada, solat birrul walidain saya baru dengar. Nah, anda kalau mau berbakti sama orang tua silakan, tapi jangan bikin solat namanya sirut apa? Solat birrul walidain. Nanti lama-lama ada yang bikin sholat poligami. Maka tidak perlu kita buat ritual yang baru. Ya, wallahu a'lam bishawab.